Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miss Dayanti dengan NIM 2030207077 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang psikotropika. Oke, jadi psikotropika itu termasuk bagian dari nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 97, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, jenis-jenis psikotropika. Psikotropika golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya yaitu ada ekstasi. Lalu golongan kedua yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dengan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya ada amfetamin. Golongan ketiga, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dengan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada penobarbatial. Golongan 4, psikotropika yang berkhasiat pengobatan yang sangat luas digunakan terapi dengan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya ada diazepam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dan penanggulangan psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Coba perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, berikut adalah gambar mengenai penyakit kulit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka mengkonsumsi obat-obat terlarang, yang efeknya nanti bisa menimbulkan edema. Jadi kulit mereka itu akan merah-merah seperti pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas dampak dari penyalahgunaan psikotropika ini. Nah, jadi dampak penyalahgunaan psikotropika ini bisa dilihat dari segi ekonomi, psikologi yang akan membahas pikiran kita, kemudian sosial dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga keluarga. Lalu kemudian dampaknya terhadap fisik kita. Bagaimana perubahan fisik kita karena mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut. Selanjutnya penjelasan dampak penyalahgunaan psikotropika. 1. Gangguan fisik. Toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang, jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Gejala penghentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat, mempercepat dan memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Saluran pernapasan akan terjadi radang paru-paru dan pembengkakan pada paru-paru. Pada jantung, terjadi peradangan otot jantung, penyempitan pembuluh darah pada jantung. Pada hati, terjadi hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik dan hubungan seksual, penyakit menular seksual, dan HIV atau AIDS. Yang kedua, psikologi. Otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, gangguan perhatian dan konsentrasi, gangguan bertindak rasional, gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi, gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau bekerja, gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan baik atau buruk, kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, gangguan mental dan emosional. 3. Ekonomi. Membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya kesehatan, dan
kesempatan pendidikan. Yang keempat, sosial, bisa berpengaruh pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu cara penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Nah, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini ada 4 cara, yaitu 1. Preventif atau pencegahan. Preventif atau pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah maupun masyarakat. Nah, lalu yang kedua yaitu kuratif atau pengobatan. Nah, pengobatan ini bisa dilakukan di tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu pusat rehabilitasi narkoba. Lalu yang ketiga yaitu rehabilitatif atau rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa dilakukan agar setelah pengobatan selesai, para korban tidak kambuh kembali atau ketagihan narkoba. Lalu yang keempat yaitu represif atau penindakan. Bisa dilakukan dengan cara menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.